Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, ada orangnya ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, jadi untuk minggu ini, nah itu Maria bagus kelihatan. Jadi untuk minggu ini masih persamaan trigonometri dasar ya. Bentuk persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat ya, dalam bentuk kuadrat. Jadi dalam kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan langsung contoh soal 4 soal mungkin, kemudian ada 3 soal yang kamu harus kerjakan sendiri, tidak usah dikumpulkan, tapi kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ini soalnya dalam bentuk kuadrat, kemudian kita faktorkan atau kita manipulasi sehingga bisa kembali ke dalam bentuk yang ada atau bentuk yang sudah kita yang kita sudah punya rumusnya ya. Nah, rumus itu asumsi saya kalian sudah hafal. Jadi nanti langsung ketemu jawaban. Tapi kalau yang tidak hafal juga tidak apa-apa ya. Bisa buka catatan kemarin. Oke, saya coba pakai share screen ya, contohnya share screen. Kemudian kelihatan. Nah, kalau nggak kelihatan diomongkan ya. Gimana? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sekarang saya slideshow. Mana? Ya, kelihatan ya ini ya. Jadi persamaan trigonometri ini kita masuk di bagian ketiga. Ya, materinya sudah di awal sebenarnya, kita tinggal contoh. Oke, sampai di sini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi soalnya seperti ini, selesaikan persamaan trigonometri sin X dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0 dengan interval 0 sampai 2pi. Berarti ini sudutnya di dalam radian ya. Jadi bentuk ini adalah bentuk kuadrat, walaupun ini kuadratnya di sini ya, biasanya kan kuadrat di depan. Kita buat kita faktorkan dulu bisa, atau kita misalkan juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya coba untuk memfaktorkan. Nah, difaktorkan kan menjadi ini. Sin X dalam kurung 1 dikurangi 2 sin X sama dengan 0 ya. Sampai di sini saya rasa nggak ada masalah ya. Ini kalau dikembalikan jadi sin X kali 1 kembali sin X kali negatif 2 sin X menjadi negatif 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk kuadratnya sudah kita faktorkan ya. Ini kita kembali lagi, ingat materi SMP, ini pemfaktoran. Kalau sudah difaktoran gini, kemudian di dalam materi persamaan kuadrat dulu, di SMP juga, di SMA ada lagi, itu bisa kita ambil seperti ini. Sin X-nya sama dengan 0, atau 1 min 2 sin X sama dengan 0 ya. Sampai sini pun saya pikir masih ingat ya. Ya, masih ingat. Kalau lupa boleh buka catatan, boleh tanya. Ya, walaupun pelajaran SMP nggak apa-apa saya jelasin. Ya, ini berarti X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan berapa? Pi. Ya. Ini kan kita nyarinya kalau di bagian awal kemarin yang 41 dan bagian 2 kemarin kita menggunakan apa? Sin X sama dengan 0 berarti kita cari dulu di tabel sin X sama dengan sin 0 gitu kan. Sin X sama dengan sin 0 kemudian X-nya sama dengan alfa ditambah 2 pi K ya, pakai itu. Ini sudah saya loncati rumus itu, ini langsung aja ketemu X sama dengan 0 dan X sama dengan pi. Itu untuk yang sin X sama dengan 0. Sekarang yang 1 dikurangi 2 sin X sama dengan 0. Nah, berarti begini. Ini menjadi negatif 2 sin X sama dengan negatif 1 ya. Jadi sin X-nya sama dengan 1/2 ya. Sin X sama dengan 1/2 berarti kalau kita gunakan yang rumus kita yang awal berarti apa? Sin X sama dengan sin berapa setengah itu? Sin 30 atau sin pi per 6 ya. Sin X sama dengan sin pi per 6. Jadi X-nya sama dengan alfa ditambah 2 pi K dan X-nya 180 atau pi dikurangi alfa ditambah 2 pi K
K. Ya, dulu kan gitu di bagian awal belajar ini. Tapi sekarang kita langsung, kalau ketemu sin X sama dengan setengah, maka X-nya pi per 6 dan 5 per 6 pi. Atau bisa juga, jadi himpunan penyelesaiannya ada ini. Ada 0, ada urut ya ini, ada 0, pi per 6, 5 per 6 pi, dan pi sendiri. Nah, kalau lupa ini saya sertakan tampilnya di sini. Itu yang saya kirim ke kalian kan bentuknya PowerPoint ya. Kamu buat slideshow, kemudian tinggal next itu aja. Ya, ini sudah saya buat animasinya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, pi per 6, 5 per 6 pi, dan pi sendiri. Ya. Oke, itu untuk bentuk sin X dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Jadi intinya itu merubah ini dulu. Dari bentuk ini difaktorkan. Nah, setelah difaktorkan, udah kita kembali ke bagian kedua dari materi kita. Ya, bagian kedua kan bentuknya begini. Ya, bentuknya begini ya. Sin X sama dengan 0, sin X sama dengan setengah, itu ada di video bagian kedua atau di materi bagian kedua. Untuk menyelesaikan ini, kalau lupa kita kembali ke bagian pertama. Ya, yang kalau sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya sama dengan alfa plus 2 pi K, atau X-nya sama dengan pi dikurangi alfa ditambah 2 pi K. Dapatnya ini. Jadi di sini saya langsung loncat ke nilai X-nya. Yang kemungkinan satu, kemungkinan kedua tidak saya tulis. Tapi kalau kalian mau nulis, yang lupa, nggak apa-apa, ditulis saja supaya ingat. Kalau tidak mau nulis, bisa juga pakai tabel seperti ini. Oke. Ada pertanyaan dari sini, yang contoh pertama. Ini ada contoh 3 atau 4. Gimana? Pak, ada pertanyaan? Ya? Kenapa yang di X itu cuman hanya ditulisnya yang pi aja, Pak, sama dengan pi? Yang mana? Yang X sama dengan 0 dan X sama dengan pi. Kenapa cuma satu aja, Pak? Ya, karena yang 0 ini kan cuman ini. Ini coba lihat tabel ini. Ya. Sin 0 dan sin pi kan, yang hasilnya 0. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, atau kalau kamu mau pakai rumus itu, ketemunya juga pasti ini 0 dan pi. Ya, terserah mau pakai rumus atau lihat tabel. Ada lagi? Ini juga ya setengah. Nah, ini setengah ya. Saya kelihatannya cursor saya setengah. Itu ada di pi per 6 dan ada di 5 per 6 pi. Ya. Tabel. Kalau sering-sering lihat tabel nggak apa-apa. Nanti lama-lama hafal juga kok ya. Sering-sering lihat tabel nggak apa-apa. Atau pakai rumus yang kemarin itu panjang itu juga boleh. Ada lagi silakan. Kalau nggak ada saya lanjut ini. Oke, dan mengerti. Kalau nggak ngerti nanti di PowerPoint saya itu bisa diulang-ulang. Kalau masih nggak ngerti nanti ini saya jadikan video, saya upload. Kalau masih nggak mengerti bisa jabri saya. Oke, lanjut di contoh kedua. Nah ini kita masuk ke bentuk cos. Itu 2 cos kuadrat X dikurang 5 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Ya. Jadi 2 cos kuadrat X dikurang 5 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Sama dengan yang contoh pertama, ini bentuk ini adalah bentuk kuadrat. Sehingga ini bisa kita faktorkan. Nah, pemfaktoran ada 2 cara. Yang pertama bisa juga cos X-nya kita misalkan Y. Atau misalkan huruf apalah. Kalau cos X-nya kita misalkan Y, maka cos kuadrat X menjadi Y kuadrat, kan gitu. Jadi, persamaannya menjadi 2Y kuadrat dikurang 5Y tambah 2. Itu mungkin bisa lebih mudah, karena kelihatannya hanya dengan variabel Y. Ya, kalau yang sering bingung bisa pakai itu, dimisalkan. Jadi cos X-nya dimisalkan Y, dimisalkan A, dimisalkan T, nggak apa-apa. Sehingga nanti rumusnya menjadi 2Y kuadrat dikurang 5Y tambah 2. Boleh. Nah, di sini saya nggak pakai itu, di sini yang saya faktorkan aja di sini. Nah, 2 cos kuadrat X dikurang 5 cos X tambah 2 itu sama dengan 2 cos X min 1 dikali cos X kurang 2. Ya, nih faktorkan ya. Jadi kalau ini dikalikan, ini 2 cos X kali cos X, ini menjadi 2 cos X kuadrat. 2 cos X kali min 2 min 2 cos X. Ini terus kemudian min 1 kali cos X itu min cos X. Kemudian min 1 kali min 2 itu 2. Oke, kita faktorkan itu sudah. Sekarang ya sudah, ini kembali ke menggunakan pemfaktoran seperti di SMP. Nah, atau ya
2 cos X min 1 atau cos X min 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kiri kita lanjutin, berarti 2 cos X-nya sama dengan 1. Maka cos X-nya sama dengan setengah. Nah, berarti X-nya sama dengan Pi per 3. Ya, ini kalau langsung. Kalau tidak langsung bisa berarti apa? Kalau cos X sama dengan setengah, maka cos X sama dengan cos Pi per 3 atau cos 60. Ya, cos X sama dengan cos Pi per 3. Rumus yang digunakan untuk mencari X-nya adalah alfa ditambah 2 pi K dan negatif alfa ditambah 2 pi K. Pakai itu boleh. Saya langsung, karena itu saya anggap itu sudah dimengerti, jadi nggak saya tulis ke sana. Ya, jadi langsung X-nya sama dengan Pi per 3. Dan 5 per 3 pi. Jadi kalau di dalam bentuk derajat ini adalah Pi per 3 itu 60. 5 per 3 itu derajat. Ya. Jadi untuk cos X sama dengan setengah, maka X-nya Pi per 3 dan 5 per 3 pi. Makanya menggunakan aturan yang pertama, yaitu X sama dengan alfa tambah 2 pi K dan X sama dengan negatif alfa tambah 2 pi K. Atau menggunakan tabel. Nah, sekarang yang kedua. Cos X sama dengan 2. Berarti ini tidak ada solusinya karena cos X itu maksimal 1. Ya. Ingat ya, grafik cos, grafik sin itu maksimal 1, minimal negatif 1. Maka karena ini cos X sama dengan 2, maka tidak ada solusinya. Solusinya di mana? Solusinya hanya X sama dengan Pi per 3 dan X sama dengan 5 per 3 pi. Jadi kemungkinan 1, kemungkinan 2 itu dapatnya ini. Ya. Nah, ini labelnya saya tunjukin. Jadi cos setengah, mana cos setengah? Ini setengah. Nah, di sini ada Pi per 3. Ya. Dan juga lebih dari sini nggak ada nih ya. Tabelnya kurang ini. Kalian lihat tabel yang lengkap. Ada 5 per 3 pi. 5 per 3 pi itu 300 derajat. Ya, berarti harusnya sampai 300. Ya, tabel. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah Pi per 3 dan 5 per 3 pi. Oke, sampai di situ gimana? Ada tanyakan? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Tidak, Pak. Oke, 2 orang jawab. Kemudian semuanya juga perhatikan. Ya, itu contoh kedua. Oke, contoh ketiga. Carilah semua solusi real dari persamaan cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 2 sama dengan 0. Di sini kita tidak diberi interval. Berarti jawabannya nanti bentuknya adalah bentuk terbuka atau bentuk umum. Jadi nggak perlu kita cari X-nya berapa, tapi kita cari X-nya masih dalam K. Ini masih mengandung K nanti penyelesaiannya. Sehingga nanti tinggal menentukan interval. Kalau interval diberi, kita bisa mengganti nilai KK-nya atau nilai K-nya sehingga ketemu jawaban sesuai interval. Tapi kalau nggak dipakai interval, nanti jawabannya masih mengandung K, ya, mengandung variabel K. Ya, jadi kita faktorkan cos kuadrat X tambah cos X kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi, ini kurungnya terkeluar ini. Harusnya di sini ya kurungnya ya, kurungnya di sini. Harusnya cos X kurang 1 dalam kurung, dalam kurung lagi cos X tambah 2, ini tutup sama dengan 0. 0-nya nggak di dalam kurung ya harusnya ya. Apa saya ganti dulu ya? Oke, saya ganti aja daripada bingung. Saya ganti dulu, mana tadi? Ini ya. Oh, bukan. Mana cara ganti? Oh, ini cara ganti. Ini dihapus. Sudah. Oke, jadi ini. Ini sudah benar. Cos X tambah 2 sama dengan 0. Sekarang yang kiri kita lanjutin. Cos X sama dengan 1. Berarti cos X-nya sama dengan cos 0. Kan dulu gitu ya. Cos X sama dengan 1 sama dengan cos 0. Ini kita kembali ke bagian pertama. Harus kita cari gini karena K-nya nggak tahu. Cos X sama dengan 0, maka kita punya dua
Oh, yang kanan langsung. Yang kanan cos X sama dengan min 2. Tidak ada solusi ya. Karena cos itu minimal min 1, maksimalnya 1. Jadi nggak ada solusi. Nah, sekarang yang kiri cos X sama dengan cos 0. Kita lihat tabel bisa. Enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini kita kembali ke bagian pertama. Ada kemungkinan 1. Itu rumusnya X sama dengan alfa tambah 2 pi K ya. Alfanya 0. Ini alfanya 0, maka ini kita masukkan di sini. Jadinya X-nya sama dengan 2 pi K. Ingat ya, K-nya belum kita ganti karena di sini nggak ada interval. Jadi ini yang tabel hanya untuk lihat nih, garis 2 itu nggak ada. Jadi tidak ada solusi. Kemungkinan kedua, nah kita punya rumus apa? Min alfa atau negatif alfa ditambah 2 pi K. Jadi X sama dengan 0 ditambah 2 pi K. X-nya sama dengan 2 pi K. Sama ya, berarti kita tulis sekali aja. Jadi jawabannya atau solusi realnya adalah ini. 2 pi K dengan K bilangan bulat. Oke, sampai di situ. Contoh ketiga. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana? Jelas ya? Jelas ya? Bapak, saya mau tanya, Pak. Ya. Apa? Jadi kalau misalnya ngerjain soalnya nggak pakai rumus yang X sama dengan A tambah 2 pi K, X sama dengan negatif A tambah 2 pi K, cuma lihat tabel aja bisa Kak, Pak? Kayak gitu? Boleh. Oh, sama aja jawabannya. Sama. Jadi, tapi yang penting gini, perhatikan nanti soalnya jangan soalnya gunakan rumus itu kan bisa jadi itu ya. Tapi kalau soal seperti saya ini nggak ada clue apa-apa, ya sudah bebas aja kamu buat lihat tabel atau kamu sudah hafal Pak, ya nggak apa-apa. Ya, sama. Oh, oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Yang lain? 3 contoh ya? Oke. Satu lagi kayaknya. Iya, ini Bapak, ya. Boleh minta contoh yang pakai tan nggak Pak? Sebentar. Pakai tan ya? Sama sih, tapi ada nggak contoh tan ya? Tadi ada Pak, saya lihat. Oh, itu buat latihan sendiri Kak Pak? Iya. Walah. Oh, ya sudah Pak. Ini saya kasih clue, tapi saya kasih clue-nya ini. Oke, sudah kamu kerjakan ini. Nah, ini ada clue-nya nih yang di kanan nih. Nah, ini clue-nya. Jadi 1 ditambah tan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat. Nah, sama dengan sekan kuadrat. Jadi sekan kuadratnya kamu ganti 1 tambah tan kuadrat. Nah, di sini ada tan kuadrat juga kan? Nah, udah. Coba dikerjakan dulu 2 menit, Pak. Ini masih bentuk umum. Jadi nanti solusinya ada ada K-nya masih mengandung K. Clue-nya 1 tambah tan kuadrat itu sama dengan sekan kuadrat, itu clue-nya. Clue yang kedua nanti jawabannya masih mengandung K dan ada 2 jawaban. Loh, tan kok coba Pak, tan kan 1. Iya, tan cuma 1, tapi ini tannya kuadrat, berarti ada 2 jawaban gitu ya. Oke. Silakan dicoba. Bapak. Ya. Kan itu nanti jadinya 3 tan kuadrat X dikurang tan kuadrat X tambah 1 min 5 gitu kan Pak? Iya. Nah, habis itu berarti tan kuadrat X-nya difaktorkan lagi kan? Enggak. Nanti dulu. Jadi itu kan ada jadi kan apa namanya? Di baris kedua tadi ketemu 3 tan kuadrat X dikurang dalam kurung 1 tambah tan kuadrat kan? Iya, Pak. Ya. Nah, di situ kan min 1-nya bisa kamu jumlahkan dengan min 5, jadi min 6 kan? Ya. Iya, Pak. Nah, terus kemudian berarti kalau buka kurung itu kan min 1 min tan kuadrat, berarti 3 tan kuadrat dikurang tan kuadrat. Jadi hasilnya menjadi 2 tan kuadrat X dikurang 6 sama dengan 0. Ketemu itu? 2 tan kuadrat X kurang 6 sama dengan 0 ya? Dapat nggak itu? Sebentar Pak. Berapa Pak? 2 tan kuadrat X dikurang 6 sama dengan 0 dapatnya. Karena yang baris kedua itu setelah nulis soal, baris kedua kan 3 tan kuadrat X dikurang, nah sekannya kan diganti. Nah, ganti sekannya harus kamu kasih kurung.
Yaitu 1 ditambah tan kuadrat X itu di dalam kurung. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Kalau buka kurungnya menjadi 3 tan kuadrat X dikurang 1 dikurang tan kuadrat X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, situ. Terus 3 tan kuadrat X dikurang tan kuadrat X menjadi 2 tan kuadrat X. Min 1, min 5 jadi min 6. Itu. Bapak itu 5-nya nggak jadi positif, Kak, Pak? Enggak lah. Kan masih di kiri. Masih di kiri. Oh iya ya. Oh iya Pak ya. Iya kan min 1 min 5 kan jadi min 6. Pak, jadinya tadi 2 tan kuadrat X min 6 sama dengan 0 ya Pak? Iya betul. Jadi tan kuadrat X sama dengan 3 kan? Iya Pak. Nah, oh iya Pak, dapat Pak. Nah, tan kuadrat X sama dengan 3, berarti tan X-nya sama dengan plus minus akar 3 kan? Jadi tan X-nya sama dengan plus minus akar 3. Iya Pak, iya Pak. Ya, udah berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama tan X sama dengan akar 3, kemungkinan kedua tan X sama dengan negatif akar 3. Pi per 3 Pak. Hah? Kalau pi per 3 yang pertama. Iya. Pi per 3 ditambah pi K kan? Oh iya Pak. Ya. Nah, terus yang kedua? 2 pi per 3, Pak. Nah, 2 pi per 3 ditambah pi K dengan, jangan lupa, K-nya bilangan bulat, harus ditulis begitu. Oke, bisa berarti sudah. Ayo, yang lain bisa enggak? Kayaknya 2 orang nih yang nanya ini ya. Nah, jadi jawabannya pi per 3 ditambah pi K dan 2 pi per 3 ditambah pi K dengan K bilangan bulat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pak, maaf Pak. Di layar saya, presentasi layar Bapak berhenti Pak. Berhenti ya? Iya. Iya Pak, berhenti Pak. Ini, sudah ya? Sudah Pak. Oke, jadi tan pangkat 3X sama dengan 3 tan X. Ada intervalnya, berarti kamu harus nyari nilai X-nya. Kemudian caranya tan pangkat 3X itu semuanya dibawa ke kiri. Jadi tan pangkat 3X dikurang 3 tan X sama dengan 0. Setelah itu tan X-nya difaktorkan menjadi tan X kurung buka tan kuadrat X dikurang 3 ya. Gimana? Belum? Panjang ya? Sudah sih Pak. Yang di... Udah? Jawabannya berapa? X sama dengan 0. X sama dengan 0 dan X sama dengan pi Pak. Jawabannya. Jadi urut itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai 0 tapi. Jadi 7 jawaban. Karena 3 per 3 kan 1. Terus 6 per 2 kan 6 per 3 kan 2. Itu jawabannya. Oke, ada yang kurang. Jawabannya banyak ya. Pak, maaf Pak, boleh diulang lagi Pak? Ya, urut ya. 0, pi per 3, 2 pi per 3, pi, 4 pi per 3, 5 pi per 3, dan 2 pi. Ya. Satu lagi ya, soalnya ya. Satu lagi. Nah, ini juga ada intervalnya. Sin kuadrat X ditambah 3 cos X kurang 1. Coba saya tanya dulu, kira-kira ini gimana? Ini kan nggak sama, ada sin ada cos. Berarti kan kalau persamaan kuadrat kan harus sama ya. Nah, kira-kira gimana? Dibawa ke sin atau dibawa ke cos? Masuk. Dibawa ke sin atau dibawa ke cos enaknya? Dibawa ke cos. Bawa ke cos, betul. Jadi sin kuadratnya kamu ganti 1 min cos kuadrat. Nah, 1. Ya, kamu coba dulu ya. Kamu coba dulu, saya tinggal sebentar. Oke, gimana? Habis ya waktunya ya?
Oke, jadi saya beri jawabannya aja. Yang terakhir tadi jawabannya 0, 60, 300, dan 360. Sudah masih dengar suara saya, Kak? Dengar, Pak. Oh ya. Jadi jawabannya 0, 60, 300, dan 360 ya. Dicocokkan, nggak apa-apa. Oke ya, kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi. Ini ada gangguan apa? Kayaknya video saya berhenti nih. Nggak apa-apa ya. Jadi kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa. Kita lanjut minggu depan kalau nggak latihan, kuis atau materi baru. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.